فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman online sekalian? Alhamdulillah pada episode kali ini kita sudah berada di penghujung podcast bersama dengan saya Waris Indonesia. Alhamdulillah sekarang juga udah bersama kami Al-Ustadz Hendra Hudaya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Ini nggak terasa kita sudah di ujung ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Amin. Allah terima Amin. qiyam kita. Amin. Dan Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, semoga puasa kita kali ini diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di tahun kedepannya kita lebih baik lagi setelah Ramadan ini kita mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita akan membahas tentang silaturahmi dan penutup amanah. Iya. Nah, ini sih kalau silaturahmi, apalagi mau lebaran nih, San. Gimana kalau kita keluarga kumpul-kumpul silaturahmi? Mudik ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, gimana nih, San? Kalau buat silaturahmi dan untuk aman-aman nih. Iya, baik. Jadi kalau saya lihat budaya mudik itu sebenarnya bagian dari syariat Islam. Oh, Masya Allah. Ya. Makanya di lembaga kita ini ada program sedekah mudik berkah. Kita bantu para pejuang pencari nafkah yang apa istilahnya itu merantau, gitu kan ya, yang dari Sulawesi, yang dari Sumatera, dari Medan, kan pulang kampung tuh, Iya. ya kan ya. Niatnya satu, yaitu apa? Silaturahim. Nah, biasanya gini, Afuzi. Biasanya orang kalau silaturahim itu ada aja alasannya, ya kan ya. Nggak mau kunjungan atau nggak bisa mau itu dua alasan biasanya. Pertama, yang paling krusial apa? Masalah apa? Ekonomi, finansial, gitu kan ya. Masalah keuangan tuh, pasti itu kendala pertama tuh. Iya. Ya kan, kita ada program sedekah mudik berkah, mudah-mudahan bisa bantu nih para pejuang pencari nafkah yang pantau, gitu kan ya, bisa pulang kampung lah di saat terakhir. Nah, itu kendala pertama adalah masalah biaya. Yang kedua, biasanya alasan tidak bisa silaturahim atau kunjungan itu adalah karena masalah waktu. Nggak ada waktu, mungkin karena pekerjaannya, mungkin karena apa saja, gitu kan ya. Dua hal inilah yang menjadi sebab ya silaturahim terganggu, karena finansial dengan karena tidak ada kesempatan atau waktu. Nah, tapi kalau kita lihat hadisnya, justru dengan dua inilah Allah berikan keberkahan. Ya, di mana Rasul mengatakan, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diberkahkan usianya, diberkahkan waktunya. Tadi kan nggak punya waktu tuh, kan ya. Maka insya Allah dengan silaturahim itu jadi berkah waktunya. Dan bahkan barang siapa yang ingin diberkahkan rezekinya. Tadi kan kendalanya finansial kan. Insya Allah yang kita keluarkan saat mudik, baik itu buat tiketnya, buat oleh-oleh dan sebagainya, Allah ganti. Ya, silaturahim itu sebagai pengganti apa yang kita keluarkan. Ya, waktunya jadi berkah, harapannya pun jadi berkah. Maka yuk kita silaturahim agar terjalin keberkahan, baik itu berkah harta kita dan berkah usia kita. Wah, Masya Allah, ternyata silaturahmi itu banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau anak yang masih ada orang tuanya. Nah, itu nggak surga bagi anak. Masya Allah. Si anak tadi secara finansial mampu, waktu juga ada, tapi dia nggak mau mudik, gitu kan? Dia nggak mau datang orang tuanya, rugi itu anaknya. Ya, seperti itu. Sangat rugi kalau kita tidak silaturahmi ya. Betul. Semoga teman-teman dan kita semuanya diberikan kelancaran ya untuk menjadi silaturahmi ya. Betul. Insyaallah. Nah, insyaallah Ustaz, ini ada pertanyaan juga nih dari teman-teman online. Yang pertama dari _Rama_1 Ishak. Ustaz izin bertanya. Oh, ini masalah waris ya, Ustaz. Urusan warisan dalam penyelesaian tidak mendapati titik terang, tapi kan di lebaran silaturahmi jadi budaya agar tidak terjadi konflik. Bagaimana menurut Ustaz?
Oke. Sebenarnya ini momen ya. Ya. Momen Lebaran itu untuk saling maaf-memaafkan. Jadi kenapa terjadi konflik? Karena tadi masih ada hati yang dongkol, ya kan ya, hati yang dengki, hati yang tidak menerima. Justru dengan momen Idul Fitri kita coba kembalikan kepada kefitrahan kita. Ya, kita ini adalah hamba Allah, kita ini adalah makhluknya Allah yang Allah titipkan ketakwaan. Maka setidaknya ketika ada sesuatu yang menggores hati kita, maka harus dilepaskan dengan apa, memaafkan. Nah, makanya ketika terjadi konflik dalam waris gitu kan ya, ada beberapa solusi ya. Pertama, solusi adalah tanazul. Tanazul itu apa? Melepas haknya ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Misalkan kita sudah mendakwahkan pada keluarga, kita sudah menyampaikan syariatnya, menyampaikan pahala dan ancamannya, ternyata masih mentok gitu kan ya. Setidaknya diri kita bertanazul, udah bismillah ya Allah, saya lepaskan saya gitu kan ya. Itu berbesar hati gitu kan ya. Walaupun secara finansial kita nggak dapat apa-apa, nggak masalah gitu kan ya. Asal jangan kita yang makan gitu kan ya. Tapi kita sampaikan dulu ke keluarga besar itu, bagaimana dahsyatnya makan harta waris yang bukan haknya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan disampaikan ternyata responnya masih alot gitu kan ya, setidaknya ada dalam diri kita ini bertanazul dari hak waris tadi ya. Itu solusi pertama. Yang kedua adalah islah, itu berdamai ya. Maka ada pihak ketiga yang bisa mendamaikan dengan solusi mediasi seperti itu. Masya Allah. Ini masih ada lagi satu lagi dari underscore ya. Zabarin 5245. Ustaz di sini bertanya, apakah Lebaran waktu yang tepat untuk menyelesaikan amanah waris? Soalnya keluarga dari jauh juga berkumpul nih di rumah ibu. Momennya pas kan kalau Lebaran, tapi kalau waris kan. Baik, ini antara pro dan kontra gitu kan ya. Betul, momen Lebaran momen kumpul gitu kan ya. Dan jangan sampai tabu untuk bicarakan keberkahan penyelesaian waris. Ini kan kenapa kita ini ketika Lebaran tuh menghindar gitu kan ya, menghindar bahas seperti itu. Karena tadi masih ada kedengkian, masih ada iri hati dan sebagainya, masih ada luka gitu kan ya. Coba luka tadi dihilangkan, dibuang. Justru momen Lebaran ketika kumpul semuanya, di sana ada keberkahan. Yuk kita tegakkan syariat. Yuk kita selesaikan setelah syariat. Tidak menodai silaturahim atau mudiknya kita, enggak. Justru ini momen yang jarang kalau kumpul bareng. Ya, kalau online atau Zoom kan masih terpisah lah gitu kan. Tapi kalau kumpul semuanya, misalkan ayah kita wafat, masih ada ibu, kan bisa dibicarakan. Ya kan, ketika itu anak-anak sudah paham syariat, ibu ya kan, hak ibu sebagai istri sekian, sisanya untuk anak-anak. Tapi rumah ini insya Allah bu pakai aja dulu. Ya, ada ikrar dari anak-anak supaya ibu kita ini tidak terjerat yang makan hak anak yatim. Seperti itu. Justru ketika disampaikan ilmunya, bisa sanalah keberkahan yang Allah akan berikan. Jadi jangan takut ketika kita menyampaikan kebenaran, tentunya dengan cara-cara yang bijak, tidak menghakimi, tidak mendikte, tidak sok paling benar gitu kan. Di sini hindari juga. Jadi tetap ada bahasa-bahasa halus. Bagaimana bahasa kepada orang tua, bahasa kepada kakak, kepada paman atau sepupu gitu kan ya. Ada tata bahasa yang harus kita tempuh. Jadi ada syariat, ada juga etika atau adab. Jangan sampai hadisnya sahih tapi adabnya tidak sahih. Gitu kan ya. Syariatnya benar tapi adabnya tidak benar. Seperti itu. Jadi kalau kumpul keluarga, walaupun jangan sampai waris ini mengacaukan ya. Iya, betul. Mengacaukan. Tapi insya Allah kalau hatinya udah lapang, insya Allah nggak akan emosi kan ya. Itu syariat tuh mendamaikan. Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sudah kita di episode yang ketujuhnya di penghujung Ramadan. Dan semoga teman-teman semua yang menonton ini bisa menyelesaikan warisnya, bisa terhindar dari konflik waris. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, terutama di podcast Rumah Amanah ini, semoga menjadi ilmu yang berkah. Amin. Dan alhamdulillah, jika teman-teman yang ingin belajar waris lebih dalam lagi, boleh bergabung bersama kami di Syariah Waris Indonesia. Kami ada beberapa kelas ya, Ada Akademi Faraid untuk fokus,
ada 20 pertemuan untuk belajar ilmu faraid, ada kelas wasiat, ada kelas hibah, itu semua yang mencakup tentang harta-harta Islam dan bagaimana mengelola ekonomi dalam syariat Islam. Alhamdulillah. Dan kami mengucapkan kepada teman-teman semuanya minal aidin wal faizin. Semoga kebaikan kita di bulan Ramadan ini tetap berlanjut setelah bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Ustaz, untuk podcast kali ini. Syariah Waris Indonesia terdepan dan terpercaya. Oke.